Ustadz, dalam hadis dijelaskan orang yang hafal Quran dapat syafaat dari Quran pada hari kiamat. Betul? Apa hadisnya Pak Ustadz? Ada tuh, cari aja lah sendiri. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu nanti datang pada hari kiamat. Quran akan datang pada hari syafi'an li ashabih. Quran memberikan syafaat pada orang yang menghafal Quran, membaca Quran. Anak-anakku yang hafal Quran, datang Quran memberi syafaat. Anak-anak yang hafal Quran, dia pula bisa memberikan syafaat pada orang tuanya. Diletakkannya di atas kepala emaknya, kepala ayahnya, tajun minan nur, ada mahkota dari cahaya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu termasuk yang dapat mahkota dari cahaya. Jadi tentang Quran akan datang memberikan syafaat, tidak ada ikhtilaf, baik yang menghafal maupun yang membaca. Apakah kalau orang hafal baca Quran berbuat dosa tetap mendapatkan syafaat hari kiamat? Dia paling ngeri azabnya. Atamuruna nasa bil birri, kau suruh orang buat baik, wa antum tatslunal kitab, sedangkan kau rajin baca Quran. Maka orang yang tahu azabnya lebih hebat daripada yang tak tahu. Tapi jangan gara-gara ini pula tak mau ikut pengajian. Ibu tak ikut pengajian. Enggak, lebih baik aku tak tahu aja. Nanti kalau aku tahu ngeri azabnya. Ibu kenapa tak pakai jilbab? Aku tak tahu. Agak telat. Oh, banyak air minum nih. Anda ingin minum, minumlah Aini Kuah, produk umat Islam. Kayakan umat Islam dengan mengkonsumsi air minum dan makanan berlabel halal. Produk umat Islam, Aini Kuah, like and share. Nah, kalian tinggal potong-potong aja video itu. Saya tak minta royalti. Tapi kalau dikirim nanti ku kasih nomor rekening. Jadi kesimpulannya, kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah ngaji, kalau kita sudah paham Quran, baik yang tahu maupun tak tahu, supaya menghindari dosa. Hijrah bukan pindah rumah, hijrah bukan pindah masjid, hijrah bukan pindah tahun. Hijrah adalah manhajaros sayyiat, meninggalkan dosa. Mudah-mudahan yang dulu pacaran-pacaran sore ini putus. Takut. Apakah kurban dari hewan yang halal itu suci? Apakah kotoran hewan yang halal itu suci? Enggak. Tak kau makan tai kambing. Karena saya dengar di satu majelis kotoran itu suci. Salah dengar itu. Tai kambing, tai ayam, mana pula suci tai ayam? Asal dia kena kain, cuci. Kita udah berwudu, tiba-tiba terpegang. Apa lembek-lembek? Tai ayam. Cuci batal. Wudu balik. Ini salah dengar nih. Makanya pengajian tuh rekam, dengar balik sekali lagi, dengar lagi. Dengar. Rupanya mikrofon tuh rusak. Kotoran dari hewan yang halal itu adalah najis. Rupanya putus mikrofon. Hukum membantu menerima orderan ojek online makanan yang haram. Kita kan tinggal di negeri mayoritas muslim. Tentu di sana ada saudara-saudara kita dari minoritas yang sama kerja dengan kita. Transparan. Yang mau dijemput ini siapa? Makanan yang mau dibawa ini terbuat dari apa? Maka antarlah yang halal. Kalau tidak kita khawatir ikut dalam syubhat, bermusyarakah, berkontribusi dalam perbuatan haram. Bisa itu diatur. Ini makanan yang mau dibawa ini makanan halal, ini makanan haram. Untuk kawan-kawan kita, saudara kita sebangsa setanah air tapi tak seagama dengan kita, ada yang ngurus ini urusan kita, supaya rezeki kita berkah. Jangan semua mau diantar. Aku Pak Ustaz udah kerja nih, payah kali aku cari duit, semua aku antar. Jangankan babi, setan pun ku antar. Ini tak betul. Bagaimana cara mengatasi iman saya naik turun Pak Ustaz? Emang teh naik turun? Teh celup. Al imanu yazid, iman bertambah.
wa yanqus, berkurang. Yazidu bit ta'ah, iman bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, iman berkurang dengan perbuatan maksiat. Berada di masjid tempat orang baik, bersama orang-orang baik, dalam majlis ilmu yang baik, iman naik full. Pulang dari masjid, duduk di tempat tak baik, bersama kawan-kawan yang tak baik, lowbat. Oleh sebab itu senantiasa istiqomah dalam kebaikan, insyaallah, amin. Berkawan sama orang-orang baik-baik. Yang masih setengah-setengah hijrah, ikuti majlis yang baik. Komunitas hijabers, komunitas sedekah, komunitas anak muda hijrah. Sehingga dengan komunitas itu grup-grup WA-nya pun grup-grup yang baik-baik. Karena kita akan terpengaruh dengan lingkungan. Mau tak mau, suka tak suka, kita ini lemah dan akan dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau sudah kuat, baru pengaruhi orang lain. Jangan kita lemah mau pengaruhi orang lain. Tukang pancing dilarikan ikan. Kenapa kau berkawan sama dia? Aku mau membuat dia tobat, Pak Ustaz. Jadi aku duduk sama dia. Waktu mereka pesta sabu-sabu, aku mau ceramahi mereka. Rupanya 2-3 kali dia pula sakau. Belum kuat. Bolehkah kita mendoa orang yang sudah buat zalim kepada kita dengan doa yang lebih pedih dari yang kita rasakan? Wah, ini nyindir saya. Orang-orang yang membuli saya, haters itu, tak pernah saya doakan jelek-jelek. Selalu saya doakan, ya Allah, kalau mereka orang Islam, berikan mereka istiqamah. Kalau mereka belum Islam, beri mereka hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi Muhammad SAW dilempar keningnya, pecah pelipisnya, berdarah, patah giginya, basah terompah kayu sendal selopnya dengan darah di Taif, dilempar dengan batu. Apa balasan dia? Allahumma asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang mentauhidkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan dibalas dengan ya Allah, kalau bisa cepat dia mati, kalau bisa jangan langsung mati, kalau bisa buat dia stroke agak 6 bulan. Jangan ajari Allah, ya Allah sakit kali kurasa, kalau bisa balaslah gini cara balasnya Allah. Apa pula kita menggurui Allah? Serahkan sama Allah. Ya Allah, ini hamba engkau ya Allah, kuasamu untuk membalasnya, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Allah berikan balasan yang tak terlintas dalam pikiran kita. Afwan sebelumnya Ustaz, saya berapa kali mimpi bertemu dengan Ustaz. Wow, amazing. Dalam mimpi itu saya bersalaman dengan Ustaz dan saya mencium tangan Ustaz. Saya izin, boleh saya menyalami Ustaz? Laki-laki ada namanya. Mana orangnya tulis? Tapi jangan semua ngaku mimpi nanti. Lama kami pulang. Saya banyak ketemu sama jamaah yang mimpi-mimpi jumpa itu, udah saya tanya-tanya. Jadi ceritanya dia sakit, masuk ruang ICU. Masuk ruang ICU. ICU itu dalam kaca. ICU itu artinya ICU, you don't see me. Aku bisa menengok kau, kau tak bisa nengok aku. Di ruang ICU itu tak ada suara, sunyi aja. Yang ada suara cuma 2. Tit 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 tit. Jadi kata dokter, dipanggillah keluarganya. Keluarga, ya, ini pasien bawa pulang ke rumah. Alat mau dicabut, tak ada harapan hidup, bawa pulang. Menangislah orang kampung. Istri menangis, anak menangis, mau dibawa pulang. Tiba-tiba pas mau dibawa, duduk dia. Heranlah dokter. Dokter nanya, apa yang kau tengok dalam mimpimu itu waktu kau sedang koma itu? Apa yang kau tengok? Datang seseorang. Siapa yang datang? Ustaz Somad. Apa kata dia? Ditanyanya, kapan tablik akbar? Terbangun aku. Sehat dia, disusunnya panitia tablik akbar, diundangnya saya. Dia pun cerita ke saya. Jadi saya tanya, betul Bapak waktu koma di rumah sakit itu mimpi dalam koma itu datang saya? Betul Pak Ustaz. Apa kata saya waktu itu? Kapan tablik akbar? Lama saya berpikir, kenapa dia nengok saya? Secara psikologis saya tanya, apakah Bapak selalu dengar ceramah saya pagi, petang, siang, malam?
mau berangkat ke kantor di mobil suara ustaz, sampai di kantor saya hidupkan YouTube, kalau ada tamu tak ada tamu saya, oh rupanya yang membuat terbawa termimpi-mimpi itu karena sering didengar dan sering diton. Apa pelajaran dari sini? Kalau selalu mendengar ceramah, selalu menengok ceramah, maka saat koma yang datang adalah ceramah. Bayangkan kalau selalu nonton K-pop, yang suka nonton film India, kira-kira waktu sedang koma itu siapa yang datang? Jawablah sendiri. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Nanti saya jawab, duduk. Apa hukumnya orang berfoto? Foto tidak patung. In kanat lahu zillun ajma'al ulama ala tahrimihi. Begitu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada bayang-bayangnya, maka ulama sepakat bahwa dia haram, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada bayang-bayangnya, ulama sepakat haram. Ada bayang-bayangnya? Itu ada bayang. Tengok. Nampak? Ke kiri, ke kanan. Jadi yang haram itu adalah HP saya pula tak mati. Kalau ada bayang-bayang baru haram, yaitu patung. Patung pun yang haram itu kalau lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu, bapak yang di rumahnya ada patung merpati di kamar, lengkap dari ujung muncung sampai ujung ekor. Balik dari sini, potong kepalanya. Kalau dipotong dia boleh, tapi kalau dia utuh itu yang haram. Ada syarat pertama, ada bayang-bayang. Adapun gambar yang di kertas maka tidak haram. Nah, ini tentang masalah apakah gambar, apalagi foto. Foto tak haram. Jadi kalau ada foto tak haram. Tapi foto bisa jadi haram bukan karena fotonya, tapi karena posenya. Perawet belum akad nikah, belum nikah, tapi gambarnya macam udah nikah 3 tahun. Bagi yang mau nikah nanti, kalian mau buat foto perawet, pakai jilbab panjang, dibuatlah foto tak berdekatan jauh, satu di sudut kiri, satu sudut kanan. Kan bisa, satu di sudut sana, satu di sudut sana, lalu kemudian ambil korek api pakai benang. Bisa dibuat pose, tak perlu pegang-pegang, na'udzubillah. Apa hukum foto wanita dibuat di WA jadi profil WA-nya atau di Facebook? Jangan. Ramai-ramai boleh, ramai-ramai 20 orang, kami sedang pengajian, boleh untuk syiar, undangan. Tapi kalau sendiri jangan. Pertama, foto itu bisa dirubah, maaf cakap, ada apps, ada software, ada perangkat yang bisa membuat merubah. Dulu ada merubah muka jadi tua, tapi ada yang mengerikan, maaf cakap, berubah dari gambar berbaju menjadi yang tak berbaju. Berdosa orang jadinya. Yang paling mengerikan lagi, kebetulan dia suka dia sama gambar ibu, suka dia sama gambar anak gadis, berbuat dosa dia gara-gara itu, berbuat maksiat dia, na'udzubillah. Yang paling mengerikan lagi, diambilnya foto itu, dibawanya ke dukun, disantetnya. Oleh sebab itu yang punya foto-foto, robah gambar lain, gambar kucing, gambar ayam. Kalau wanita maaf cakap sedang haid halangan, kan tak boleh dia baca Quran Pak Ustaz. Tapi kalau baca zikir pagi petang yang ada surat-surat Qurannya Pak Ustaz, ayat Quran jangan baca, kecuali ayat itu doa. Kalau ayat itu doa boleh. Contoh, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran, tapi dibaca waktu naik pesawat, naik sepeda Pak Ustaz, baca juga tak apa-apa. Atau rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat Quran, tapi dibaca sebagai doa maka
boleh. Adapun dibacanya pagi petang, qul huwallahu ahad, Allahu samad, tak boleh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, tak boleh. Ayat Quran, zikir-zikirnya aja baca. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa fis samawati wa fil ardi. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lamah. Zikir-zikirnya aja baca. Ayat Qurannya nanti dibaca setelah suci. Saya agen asuransi syariah. Kita jual produk wakaf. Syarat dan ketentuan MUI. Apa hukum asuransi syariah di mata Islam? Mana fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional? Nanti kalau datang sales ke rumah, ke kantor, ke masjid, menawarkan produk asuransi syariah, pertanyaan pertama, mana DSN, Dewan Syariah Nasional? Kalau air minum, jangan minum sebelum ada label halal. Tak ada halalnya nih. Ada namanya Ainikua, ada halal. Nih dia, nih label halal. Label halal jangan diminum kalau tidak ada norek, nomor registrasi. Ini dia nomor registrasi. Ini lambang di atas, ini nomor registrasi di bawah. Karena yang tidak ada nomor registrasi pasti tak terdaftar di Majelis Ulama Indonesia dan LPPOM, Lembaga Balai Pengawas Makanan, Obat dan Makanan. Adapun untuk ekonomi, maka fatwanya bukan dari MUI tapi dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau asuransi itu ada fatwa DSN-nya, lanjutkan. Tapi kalau tak ada, jangan. Ada riba di dalamnya. Kami mendoakan Ustadz semoga selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup. Amin. Kami mau menanyakan tentang adanya upaya pergeseran masjid dengan alasan kepentingan bisnis. Bagaimana perihal tersebut Pak Ustadz? Ini masjid letaknya di samping pasar. Nama kotanya Kufah. Kufah itu di Irak. Kalau dipertahankan masjid di sini, maka orang tak bisa sholat ramai-ramai dan mengganggu pasar waktu itu. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengizinkan pindah masjid Kufah ke tepi kota. Tapi yang mengeluarkan peraturan itu bukan Abdul Somad, Umar bin Khattab. Kalau tak ada masjid, orang di sekitar pasar tak bisa sholat. Di mana dia sholat berjamaah? Di mana dia sholat Jumat? Kalau diletakkan di pinggir, siapa yang sholat di situ? Hantu sama kambing sholat. Oleh sebab itu di sana ada maslahat. Maka ada peraturan undang-undang negara Republik Indonesia yang disahkan oleh DPR bernama Undang-Undang Wakaf. Tidak boleh menggeser wakaf ke tempat yang lebih rendah, tak boleh menggantikan wakaf. Itu semua sudah diatur, ada namanya Undang-Undang Wakaf. Cari di internet, Google Undang-Undang Wakaf PDF, enter, nanti nampak di situ. Jangan sembarangan dengan wakaf. Kalau zaman dulu enak saja orang, wakaf kakeknya, wakaf datuknya, wakaf ayahnya, diambilnya balik. Zaman sekarang tak bisa, sudah diserahkan namanya Akta Ikrar Wakaf. Bapak ibu yang menerima wakaf, yang memberi wakaf, pertama urus ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, bahwa itu tidak ada tumpang tindih surat. Setelah dapat surat dari BPN, bawa ke kantor KUA, akta ikrar wakaf, penyerahan dari yang berwakaf kepada yang menerima wakaf, ada ijab dan qabul. Setelah dapat, kalau ahli waris meminta balik atau menggeser atau tukar guling atau tukar bantal atau mau dialihkan, maka mesti melalui pengadilan dengan bertanya kepada para ulama. Itu zaman sekarang kebijakan sudah diatur negara supaya wakaf ini tidak bermasalah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak main-main dengan wakaf, insyaallah. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya bersalaman dengan yang bukan muhrim? Orang yang pakaian ihram namanya muhrim. Orang pakai ihram itu muhrim. Adapun yang saya dengan ibu itu namanya mahram. Jangan lagi pakai muhrim, mahram. Apa hukum bersalawat dengan orang yang tidak mahram? Dengan alasan menghormati orang yang lebih tua. Misalnya bersalaman, saya baru pulang dari Maroko, bersilaturahim ke rumah Ustadz Darisman. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ya. Kata beliau, kau sudah kerja? Mat, belum bang. Aku nih kerjaku pengacara, pengangguran banyak acara. Diajaknya lah saya ke UIN. Dialah yang masukkan saya ngajar bahasa Arab di UIN.
Sampai di UIN itu semangatlah saya, karena mahasiswinya cantik-cantik. Pas akhir semester datanglah mahasiswi itu mau salaman. Ustaz, mohon maaf silap salah kami ya. Saya itu waktu itu masih muda lagi, masih ganteng-ganteng, belum nikah. Mahasiswi mau salam, mau disalami berdosa, mau tak disalami mubazir. Li'ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku ke kepala kamu, paku dari api neraka ditusukkan ke kepala kamu, lebih baik, ke tapak tangan kamu lebih baik daripada engkau salami perempuan yang tak mahram. Kita ngajar hadis, ngajar bahasa Arab, akhirnya dia sudah ngulurkan tangan, saya gini kan. Ini tak pernah kami pelajari di Mesir, tak pernah kami pelajari di Maroko. Ini dapat dari mana? Mahabharata. Namaste, namaste, namaste. Jadi caranya begitu. Kalau anak-anak gadis mau salaman, tapi kalau nanti nampak saya menyalami emak-emak, Pak Ustadz ikut sama ambo Pak Ustadz, saya salami. Makcik sehat, amak sehat, baka mak kini sehat. Kemarin saya dari Padang Panjang ceramah, datang ibu-ibu sudah tua. Oh ikut Ustadz Abu Samad. Iya mak, baka mak kini sehat mak. Kenapa Ustaz salami? Orang tua boleh, karena dia laisat mahallan lisyahwah, karena tidak membangkitkan syahwat. Tapi zaman sekarang ini zaman edan, ada pula orang pesahwat nengok nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Makanya ibu hati-hati, kalau ada anak lajang lama megang tangan ibu, cepat tarik, sakit ya. Bila kita sholat subuh berjamaah tertinggal 1 rakaat, masbuk, kita ikut imamnya dari rakaat kedua, mengikut imamnya berkunut, rakaat kedua dia berkunut. Apakah setelah itu kita tambah 1 rakaat yang tertinggal kunut lagi apa tak kunut lagi? Rakaat yang kedua itu dia kunut lagi apa tidak kunut lagi? Kunut lagi. Pada rakaat kedua menurut mazhab Syafi'i dia berkunut lagi. Apa alasannya? Tadi imam rakaat 2, si makmum itu rakaat 1. Pada saat si imam salam, si makmum tegak, maka rakaat yang kedua bagi makmum, maka si makmum kunut lagi, karena rakaat tadi itu adalah rakaat kedua bagi makmum. Maka dia angkat tangan lagi, Allahumma hadina fiman hadait. Kalau begitu kunutnya 2 kali. Ya, kenapa yang pertama itu kunut? Ju'ilal imamu liyutamma bihi, karena dia mengikut imam. Pada rakaat yang kedua itu rakaat kedua bagi diri dia, maka dia baca kunut. Itu alasannya menurut mazhab Syafi'i. Waktu menyembelih kurban, lalu tukang sembelih itu diupahkan oleh panitia kurban. Apakah tukang sembelih yang diupahkan itu masih boleh mengambil daging kurban lagi? Daging kurban sebagai upah haram, sebagai hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak masalah. Tapi kalau upah wajib dapat. Kalau tak dapat naik pisau tukate. Maka tukang potong itu kita kasih dia, hai bapak tukang potong, ini 600.000 sebagai upah, ini ada 1 kresek sebagai hadiah. Maka daging yang dikasih itu sebagai hadiah. Adapun sebagai upah haram. Bedakan upah dengan hadiah. Apakah kulit hewan kurban boleh dijual? Man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Lalu kulitnya itu apa? Natasaddaqu biha, kata Ali bin Abi Thalib, waktu Nabi menyuruh saya menyembelih kurban Nabi, kulitnya kami sedekahkan. Maka kulit ada berapa lembar? 5 lembar. Panggil fakir miskin. Fakir miskin, sini. Ya, mau kulit? Ambil. Kata fakir miskin, jijik, banyak darah, bau, enggaklah. Akhirnya dia pergi. Kemana kulit? Saya boleh menjualkan kulit. Kebetulan saya punya kenalan, www.jange.com. Assalamualaikum Pak Jange. Yuk, apa kabar? Lama tidak bersuah, hampir setahun. Ya Pak Ustaz, korban tahun petang. Iku ada 5 lembar, tolong ambil ke masjid kami. Datanglah Pak Jange. Berapa 5 lembar? 500.000.
Setelah jadi duit 500, saya panggil balik fakir miskin. Fakir miskin, sini. Mau kulit? Duit mau? Mau. Nah, ini duit 500. Ambil semua. Begitulah cara pengelolaan kulit yang betul. Yang sudah lewat apa boleh buat, akan datang kita perbaiki. Saya ikut koperasi dan selalu membayar iuran. Saat ini saya sedang meminjam di koperasi itu. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Riba. Pinjam 1 juta bayar 1.100.000, riba. Pinjam 100 bayar 110, riba. Orang yang riba, 5 ancaman bagi riba. Pertama, alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanun mas. Orang yang makan riba nanti bangkit dari kubur macam bangkitnya orang yang kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak ada di samping kita orang kesambet, itu makan riba dulu. Cuman khawatirnya kita tengok kiri kanan tak ada kesambet, kita pula kesambet. Yang kedua, ayyuma lahmin, makan riba, dimakan. Yami, masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin nabata min aramin, setiap darah daging di badan dari riba. Fannaru aula bih, tempatnya api neraka. 3, duit riba tadi dikumpul, riba, dibawa haji ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat balasan, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. 4, dipakai duit riba tadi sedekah, bagi fakir miskin. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang baik-baik saja. Duit riba dimakan, masuk ke dalam badan, menjadi darah daging, naik ke otak. Otak yang makan riba pikirannya kotor. Nauzubillah. Bila kita mendapat rezeki, mana yang didulukan? Bayar utang atau beli hal yang diinginkan? Ini saya tunjukkan ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ini Samsung sedang murah nih. Al-Baqarah 282. Coba tengok. Ini saya kasih tanda 1 halaman. Nih, saya kasih tanda pakai kertas yang nanya utang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Ayat paling panjang bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, tentang hutang piutang. Bayar hutang yang sudah jatuh tempo. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, illa dain, hutang. Yang mati syahid saja hutangnya dituntut, apalagi mati konyol. Jadi keinginan-keinginan tunda dulu, bayar hutang dulu. Ini hutang tak ada yang bisa menolong kecuali hutang. Bagaimana sebenarnya tanggung jawab hutang itu Pak Ustaz? Ayat hutang yang luar biasa. Orang yang tidak membayar hutang mati, maka di akhirat dia mesti cari itu orang. Dia cari di mana? Di padang mahsyar. Mencarinya di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Saya tak sanggup membayangkan hutang piutang. Makanya Ustadz Darisman Ahmad, kalau ada hutang saya waktu di Mesir dulu, tolong izinkan aja lah. Bolehkah puasa Asyura 9, 10 sebaleh dilanjutkan dengan puasa sunat Kamis yang jatuh tanggal 12, lalu dilanjutkan lagi dengan puasa 13, 14, 15 yang berakhir di hari Ahad, pada hari Seninnya dilanjutkan lagi dengan puasa sunnah? Boleh apa tak boleh? Boleh. Udah itu aja. Iya. Kalau cuma bilang boleh tak boleh, kami pun pandai. Dalilnya mana? Dalilnya hadis riwayat seorang laki-laki dari Bahilah, rajulun al-Bahili minal Bahilah. Apa kata dia kepada Nabi? Ya Rasulullah, aku mau puasa. Apa kata Nabi? Wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram.
Bulan haram itu berapa? 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Andai dia berpuasa full tetap boleh. Tapi bagi perempuan puasa sunat tak boleh kalau tak izin suami. Jangan lupa mengurus surat izin atasan. Beruntung betuah ibu-ibu suaminya rajin mengaji, balik dari sini langsung dilingkarinya hari Senin 9 Muharram, hari Selasa 10 Muharram, hari Rabu 11 Muharram. Jangan lupa puasa 10 Muharram, tapi puasanya 3 hari, 9, 10, 11. Kalau tak bisa 3 hari, 2 hari, 9, 10. Kalau tak bisa 2 hari, 10 saja. Andai tak bisa juga 1 hari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih, boleh dia puasa 4 bulan kalau laki-laki itu memang sehat walafiat. Mencari nafkah wajib, berpuasa sunat. Gara-gara puasa sunat dia tak mencari nafkah, tak betul. Ini orang jahil skala prioritas dalam beramal. Tapi kalau tak ada penghalang, boleh dia puasa sunat banyak-banyak. Rumah saya dekat masjid. Setelah azan saya sholat sunat rawatib di rumah. Bila sebelum iqamah saya ke masjid, apakah sholat tahiyatul masjid? Iya. Mana dalilnya? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Dalil umum. Masuk masjid, usolli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunat tahiyatul masjid. Saya alergi dengan angin AC. Saya pun juga. Makanya saya kalau sudah di hotel sekamar sama acara-acara dia pakai AC, saya cari siapa ya dosen yang tak pakai AC. Tak ada tak pakai AC. Nah, dapatlah saya kamar sendiri. Yang membuat saya bersin-bersin. Bolehkah saya sholat pakai masker agar angin AC tak membuat hidung saya jadi dan bersin-bersin yang mengganggu jamaah? Pada hukum asalnya perempuan tak boleh menutup wajah, hukum asal. Tapi ketika ada darurat, maka ada kaidah fikih, ad-darurat tubihul mahzurat wa daruratu tuqaddaru biqadriha. Pada saat darurat karena penyakit, jangankan pakai penutup wajah, makan babi pun boleh. Sampai di hutan tak ada makanan, yang ada cuma 2, babi atau mati. Pilih mati atau babi, tak boleh pilih mati, makanlah babi. Makanya bawa kecap, oles-oleskan babi itu sedikit. Tapi jangan kenyang-kenyang. Sementara dapat pisang. Itu namanya hukum darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat wa daruratu tuqaddaru biqadriha. Bila wanita haid, apakah boleh dia mendatangi masjid untuk mendengar pengajian? Saya pakai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau ada ustadz lain pakai kitab lain, mungkin dia punya referensi lain. Tapi yang saya pakai adalah Syekh Wahbah Zuhaili. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, perempuan yang sedang haid tak boleh membaca Al-Quran, tak boleh memegang Al-Quran, tak boleh membawa Al-Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh solat sunat tahiyatul masjid, tidak boleh solat, tidak boleh tawaf. Maka saya pegang ini, maka dia tidak boleh melakukan itu. Kalau dia mau ikut pengajian di mana? Di emperan masjid, di selasar masjid. Emperan, selasar, teras, balkon. Makanya yang bangun Masjid Nurul Falah ini orang ngerti fikih, makanya dibuatnya ada emperan. Makanya kalau saya sudah pengajian malam, ada orang bapak-bapak yang duduk di emperan, itu saya bilang itu haid semua tuh. Kan banyak orang tersinggung kalau saya pengajian. Saya insya Allah selalu sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud tiap malam. Mudah-mudahan kita diberikan ke istiqomah sholat. Di manalah waktu yang paling baik untuk berdoa Pak Ustaz? Setelah setiap selesai sholat itu, atau saya selesaikan semua sholat, atau di akhir sholat? Kapan waktu paling baik berdoa? Hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Fa'aksiru fihi du'a. Sujud terakhir salat hajat, sujud terakhir salat tahajud, sujud terakhir salat witir, mintalah sebanyak-banyaknya di ujung itu. Tapi tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau diucapkan di mulut batal salat. Ambo kiniko batal langsung. Maka dalam hati saja. Berapa lama sujudnya? Waktu Nabi sedang sujud terakhir, dicubit Aisyah tangan Nabi, dicubit Aisyah.
Selesai sholat, Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tangan? Kata Nabi, kata Aisyah, kusangkan kau sudah sakratul maut, maka perlama-lamalah sujud. Itu waktu pertama. Yang kedua, setelah tasyahud, fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambahkanlah apa yang mau diminta. Selesai itu, selesai sholat, angkat tangan. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Doa itu cuma 4 yang bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Sisanya bahasa Indonesia. Anakku sedang sekolah di Yogyakarta, ya Allah, jauhkan dia dari Syiah, jauhkan dari kelompok sesat, jauhkan dari aliran kebatinan. Jangan sampai dia ikut Ki Gendeng Pamungkas di Joko Bodo. Jangan sampai dia ikut penggandaan uang. Jangan sampai dia kena narkoba. Cepatlah dia selesai S1, nilai IP-nya 4, pulang ke Pekanbaru bisa dia jadi PNS, honorer, tak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Saya tak bisa doa kalau pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz. Bahasa awak dan rancaknya iko banyak banan akan dimintakan anak pak tetamu alun balaki anak kedua alun babinin anak ketiga bacarai pulau iki wis perang-perang dino pojok erong tekop ye iki wis ngalor ngidul ngetan ya Allah. Bagaimana cara menasehati dan mengajak anak sholat? Karena anak saya tak mau sholat sama sekali, bahkan sholat Jumat pun tak mau Pak Ustaz. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'a, 7 tahun suruh. Wadribuhum fil asra, umur 10 pukul, umur 7 suruh, umur 10 pukul. Kalau dia tak mau juga usir. Kamu uang sekolah, uang kuliah, kunci motor, uang bensin, APBD potong 25%. Ikut cakap saya. Kenapa anak ini berani melawan? Karena dari kecil tidak dididik. Kalau hendak membentuk bulu, bentuklah dari rebung. Rebung yang bisa dibentuk. Kalau sudah jadi bambu kuning, dia akan pecah. Ini masih rebung, bisa dibentuk. Tapi kalau dia sudah jadi bambu, ada 2 kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala awak pecah. Umur saya sekarang 39 tahun. Nanti tahun 2017 40 tahun. Tapi dengan emak saya masih takut. Kalau emak saya manggil, "Mat, sini." Emak saya tak manggil ustaz, manggil nama aja. "Mat, sini dulu." "Waang jangan duzina." Aku nih ustaz nih, Mak. Ustaz pun banyak setannya. Sampai hari ini emak saya main panggil, "Sini." Masih takut lagi sama. Maka saya heran nengok ibu-ibu ngaju, anak saya kok nggak takut, berarti ada something wrong. Ada kesalahan dari awal. Ini udah salah setting ini. Kenapa bisa terjadi? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspada. Bagaimana Pak Ustaz kalau suami saya rajin sholat tapi tak pernah baca Quran? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, dia akan memberikan syafaat pertolongan. Bacalah Al-Quran. One day, one juz, 1 hari 1 juz. Kalau tak sanggup 1 hari 1 juz, one day half juz, 1 hari setengah juz. Kalau tak sanggup, one day one page, 1 hari 1 halaman. Ikut program Odoj, one day one juz, motivasi. Yang penting baca Quran. Belum sanggup baca semua Quran, baca hatinya Quran. Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Awal-awalnya Yasin, habis itu Al-Kahfi malam Jumat, habis itu juz Tabarak. Siapa yang baca 30 ayat sebelum tidur malam, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dijauhkan dari azab kubur. Membaca surat Al-Waqi'ah, dijauhkan daripada miskin susah melarat. Dipahami maknanya, membangkitkan semangat etos kerja. Tapi dia bukan mantra, bukan dibaca-baca tiba-tiba datang duit dari atas, bukan. Itu namanya Dimas Kanjeng.
Pak Ustadz, bagaimana bila anak perempuan saya yang sudah menikah tidak memakai jilbab? Apakah masih tanggung jawab kami sebagai orang tua? Ya, tanggung jawab orang tua kepada anak dua: mati anak itu duluan atau kita mati duluan. Adapun dia menikah, dulu dia di rumah kita pakai jilbab, di rumah kita dia sholat, setelah nikah tiba-tiba jilbabnya melayang, pakaiannya setengah tiang, pakai baju you can see, kamu can bisa see menengok, you can see kamu bisa menengok ke tiang mini saya, maka kita wajib panggil dia, hai anakku duduk sini, hai menantuku duduk sini. Mau dibawa kemana hubungan ini? Hah? Hei menantuku, ini anakku ini bukan dapat kau di tong sampah, ini ku didik 9 bulan 10 hari di sini, 2 tahun ku susukan, tiba-tiba kau datang hanya membawa cincin emas 1 gram, itu pun masih kredit. Enaknya kau menyuruh dia buka jilbab, maka kau mesti takut pada Allah. Makanya sebelum menikahkan anak itu, menantu itu di fit and proper test. Apa yang pertama ditengok? Agama. Nih, yang masih punya anak-anak gadis yang akan menikah, hai saudara-saudaraku, bapak ibu saudaraku yang kusayangi sekalian, mau menikahkan anak, yang pertama tengok agamanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ini ibunya sudah datang anak lajang buka gorden, tengok pakai mobil mewah. Ikolah nggak nampak malam tadi waktu istikharah, Bang. Jadi nikahkannya sama ini, entah tak sembahyang, tak perlu tanya sholat tak sholat, yang penting kita nikahkan. Akhirnya dinikahkanlah sama orang yang tak sholat, disuruhnya buka jilbab, disuruhnya ninggalkan sholat, disuruhnya rambut rebonding, disuruhnya pakai keriting, macam anak Ahmad Albar anak kita tuh. Jadi rusak agama. Tidak ada yang dapat menyelamatkan umat ini selain balik kepada agama. Siapakah mahram kita yang boleh bersalaman bersentuhan dengan kita, Pak Ustaz? Karena antara ipar kita apakah mahram? Dengan guru, dengan murid? Karena banyak orang sembarangan salaman. Saya dengan mahasiswi tidak. Tapi anak-anak MDA ini kalau salaman, kan anak kecil, menengok anak-anak ingat kita anak di rumah, menengok mahasiswi lupa bini kita di rumah. Jangan kena alasan murid. Ingat, talbisu iblis, setan sedang bermain. Dia sudah akil balik, tangannya lembut, ada getaran-getaran syahwat. Saya tak bersyahwat, Pak Ustaz. Berarti homo. Hati-hati. Nah, adapun adik ipar, kata Nabi, jangan kalian dekat-dekat. Wa kaifal hamu? Alhamu al-maut. Alhamu al-maut. Ipar itu mati, kata Nabi. Ipar mati. Kenapa ipar itu disebut mati? Saya nikah dengan kakaknya, saya mesra dengan adik ipar. Ini kalau sempat terjadi mati. Kisah nyata, true story. Bertanya ke saya, Pak Ustadz, boleh saya nikah lagi? Boleh. Suruh izin, surat izin atasan. Tapi kalau saya menikah hancur rumah tangga ini, Pak Ustadz. Kenapa? Yang suka sama saya itu adik ipar saya. Tengok, sudah macam adik saya, sudah macam adik saya, sudah macam. Berapa lama yang awalnya macam menjadi macam-macam. Hati-hati. Adik ipar, Ustaz punya adik ipar, punya. Pernah Ustaz salami sekali, haram tak pernah salam. Asal dia mau salaman, jaga. Aneh kata orang. Ja'al Islamu gharibun. Islam di waktu datang dulu pertama kali aneh. Fasawfa yakunu ghariban, di akhir zaman dia akan aneh. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang dianggap aneh. Kita mulai dari keluarga diri kita sendiri. Adik ipar tak bisa. Bagaimana orang sekarang banyak menitipkan anaknya ke orang tuanya karena dia bekerja dan istri bekerja. Berapa kali emak saya tidak puasa karena menghamilkan saya dulu. Berapa hari puasanya tinggal karena saya menyusu dengan dia. Saya tanya ke emak saya, Mak, ya, waktu mak membesarkan aku berapa hari tinggal? 90 hari dia tak puasa gara-gara saya. Berapa kali dia tak salat duha gara-gara saya kencing. Berapa kali dia tak tahajud malam gara-gara saya tak bisa tidur.
di hari tuanya ini saya tak pernah menitipkan anak saya sekalipun. Mak, mau ke masjid mana ku antar iktikaf, mau ikut pengajian di masjid mana ku bawa, nanti malam mau saya bawa ke Masjid An-Nur menengok pembukaan MTQ. Aku ingin di hari tuamu ini, aku tak kaya, tak bisa aku belikan kau istana rumah mewah, paling tidak menyenangkan hati orang tua, jadilah. Tak bisa aku belikan kau gelang emas yang besar, karena aku pun susah, tapi jangan menyusahkan orang tua. Menitipkan anak kepada orang tua, dua efeknya. Pertama, menyusahkan orang tua. Nenek tak pernah menolak cucu, tak pernah mak kita itu menolak. Kalau saya titipkan, mak jaga anakku sebentar, tak akan pernah dia menolak. Tapi ingat, kita sudah merusak hari tuanya. Mak, baca Quran sajalah. Mak, mau pergi umrah kasih duit, tapi untuk ini tak usahlah. Nah, ini tentang masalah orang tua. Yang kedua, efeknya, anak-anak yang dibesarkan oleh nenek mengalami kekacauan otak. Ini yang ngomong dokter di Masjid An-Nur seminggu yang lalu. Kenapa? Karena nenek itu terlampau sayang. Sebelum dia pakai celana sudah dipakaikan, sebelum dia mau minum sudah dituangkan. Maka dia mengalami kekacauan otak gara-gara dibesarkan oleh nenek, karena dimanja-manja. Kebanyakan cucu-cucu yang kacau itu salah satu sebabnya adalah karena dimanja oleh nenek. Hati-hati. Sholat jamaah di waktu asar, mana yang didulukan Pak Ustaz? Zuhur dulu atau asar dulu? Kalau jamak takdim, wajib zuhur dulu. Tapi kalau jamak takhir, tidak disyaratkan mualat. Mualat itu berurutan, tidak mesti zuhur dulu. Kalau ada yang melaksanakan zuhur dulu, dia menjaga urutan zuhur baru asar. Kalau ada yang melaksanakan asar dulu, dia melaksanakan asar karena menghormati waktunya waktu asar. Tidak disyaratkan mualat. Boleh zuhur dulu baru asar, boleh asar dulu baru zuhur. Tapi kalau saya musafir sampai ke Minas, Kandis, sampai di Kandis ada sholat asar, maka saya sholat asar dengan imam. Setelah asar baru saya sholat zuhur. Begitu tentang masalah. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimana hukumnya membaca doa kunut dalam sholat subuh? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang tidak berkunut itu mudah ingatnya, yang paling tua dengan yang paling kecil. Nah, jadi lapang metal pula itu. Hanafi paling tua, Hambali paling kecil, itu tidak berkunut. Kenapa di Makkah tidak berkunut? Karena di Makkah itu orang Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Itu sebabnya kenapa Makkah Madinah tak berkunut. Tapi Syafi'i dan Maliki berkunut. Saya 2 tahun di Maroko, Maroko itu pakai kunut subuh. Sama macam di Indonesia pakai kunut subuh. Nah, maka bagi imam tinggal memilih apakah Hanafi, Hambali atau Syafi'i, Maliki. Saya condong berkunut. Saya kalau sholat di masjid saya berkunut. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang tak berkunut selama tak keluar 4 mazhab. Sekarang yang jadi masalah kalau kita jadi makmum, ini imam. Datang orang bertanya kepada Imam Hambali, "Hai Imam Hambali, ya, saya ikut kamu tak berkunut subuh." "Mantap, kamu tak berkunut?" "Iya, sama macam saya." "Bagaimana kalau saya sholat subuh ternyata imam saya bermazhab Syafi'i, imamnya berkunut, apa sikap saya?" Kata Imam Hambali, "Kalau imammu berkunut, angkat tanganmu, ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin." Sisanya tak diaminkan, karena sisanya itu bukan doa, itu namanya sana, pujian. Fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la yanzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jangan dilawan imam. Jadi Pekanbaru sekarang banyak orang melawan imam. Imam baca kunut dia tahu Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau.
Benar ada hadis yang menyatakan orang berdoa dan berzikir bersama setelah sholat berjamaah adalah bid'ah. Bid'ah tempatnya adalah neraka jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang yang suka membid'ah dia pakai 5 jari saja. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang belajar di Mesir 4 tahun, di Yordania 2 tahun, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Madinah 13 tahun. Dia enggak, dia cukup pakai 5 jari aja. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. 1 Muharram bid'ah, dolalah bid'ah. Tak sesederhana itu, bro. Makanya ente ngaji. Ini ngaji tak mau. Selama ada dalilnya, maka dia tidak boleh disebut bid'ah. Apakah dalil itu am, apakah khas, apakah mutlak, apakah muqayyad, apakah ba'id ataupun qarib. Selama ada 6 dalil, tidak boleh dikatakan bid'ah. Nah, bagaimana kalau imam itu baca doa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Ada tak dalilnya? La yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Ada dalilnya. Dalil ini diperkuat dengan ayat Quran. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa itu Nabi Musa. Ya Allah, selamatkan kami menghadapi Fir'aun, selamatkan kami melawan Fir'aun, selamatkan kami dari kejaran Fir'aun. Yang mengaminkan Nabi Harun. Amin, amin. Doa bersama bukan hanya ada pada syariat Nabi Muhammad, tapi sudah ada pada zaman Nabi Musa AS. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam ayat qad ujibat da'watukuma, ada dalil am, maka tak boleh dibid'ahkan. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang? Kalau anda mengatakan saudara anda, hei pelaku bid'ah, maka anda sudah mengatakan hei pelaku neraka. Hati-hati, ini konsekuensi hukumnya luar biasa. Selama ada dalil, maka tak boleh dibid'ahkan orang lain. Dalil am, dalil khas, dalil mutlak, dalil muqayyad, dalil ba'id, dalil qarib. Di mana dibahas? Ilmu usul fikih. Sekarang ilmu usul fikih tak mau dipelajari orang. Sekolah tidak sekolah agama, membid'ahkan orang berapi-api. Mohon dibantu Pak Ustaz. Kenapa ada 4 mazhab? Siapa ngomong 4 mazhab? Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Auza'i, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Lais Ibnu Sa'ad, Imam Al-Auza'i, Imam Yahya Ibnu Yahya Al-Laitsi. Mazhab itu sampai ada 14. Buka dalam Muqaddimah Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahab Zuhaili. Mazhab itu banyak, tapi karena murid-muridnya itu banyak yang meninggal tidak menuliskan kitab imamnya, maka yang populer tinggal 4. Pertama Hanafi, meninggal tahun 150 di Kufah, Irak. Yang kedua Maliki, meninggal di Madinah tahun 179. Yang ketiga Syafi'i, meninggal di Kairo, Mesir tahun 204. Yang keempat Hambali, meninggal di Baghdad, Irak tahun 241. Bukan cuma 4, yang masyhur itu 4. Kenapa mesti ada mazhab? Ini Quran, ini sunnah. Marilah kita kembali ke Quran dan sunnah. Marilah kembali ke Quran dan sunnah. Tidak semua orang bisa kembali ke Quran dan sunnah. Saya bisa kembali ke Quran dan sunnah, langsung saya kembali ke Quran dan sunnah. Tapi tak semuanya bisa, tak sanggup. Dia harus ke gelas dulu. Quran, sunnah, gelas, baru dia. Kita baca Quran. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Mana ada penjelasannya? Jadi maka saya yang tak paham datang ke Dr. Mustafa Umar. Dr. Mustafa Umar, apa artinya ini? Oh, ini artinya ragu. Maka saya sedang bermazhab. Mazhab apa namanya? Mazhab Mustafa Umar. Mazhab itu artinya pendapat ijtihad si imam. Jadi jangan katakan kamu ikut Syafi'i apa ikut Nabi, kamu ikut Syafi'i apa ikut Quran. Itu orang jahil bin bahlul bin goblok. Imam Syafi'i itu hafal Quran,
Imam Syafi'i itu hafal hadis. Imam Syafi'i itu gelarnya Nasirus Sunnah. Quran, hadis, ijma', qiyas. 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf, saddu zara'i. 10 di kepala Imam Syafi'i. Baru bisa dia mengeluarkan satu hukum. Belajar baik-baik. Tinggal 2 kertas lagi. Bapak Ibu sabar. Apa hukum mengadakan wirid Yasin? Karena ada sebagian orang mengatakan bid'ah. Kalau ada orang mengatakan bid'ah, bid'ahnya di mana? Baca Yasin bid'ah. Yasin itu Quran apa tak Quran? Kecuali ada namanya wirid membaca Matius, Markus, Yunas, Yohanes, baru bid'ah. Yasin itu ada dalam Quran. Kenapa Yasin dan dibaca? Karena setiap surat-surat itu ada keutamaannya. Man qara'a surat al-kahfi lailatal yaumal jumu'ah. Siapa yang baca surat al-kahfi malam Jumat, adallahu lahu min nur, diberikan Allah dia cahaya ma bainal jumu'ataini. Ada keutamaannya. Dibaca Yasin kan ada keutamaan Yasin. Oh, bid'ah kalau dibaca bersama-sama. Dibaca bersama-sama itu kata Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan baca bersama-sama itu hukumnya la ba'sa bih, boleh, tak masalah. Imam Al-Buhuti mengatakan kalau baca bersama-sama tajwidnya tak sama, makruh. Tapi ibu yang sudah belajar tajwid bersama, bacanya bersama. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, membaca Quran bersama hukumnya mustahab, dianjurkan, membangkitkan semangat. Ya, di Maroko sebelum sholat Jumat membaca Quran bersama-sama 1 jam. Masjid-masjid Maroko hari Jumat datang jam 11, baca Quran sampai jam 12 bersama-sama, beramai-ramai. Itu bukan orang kampung kita yang buat. Ustaz, tolong jelaskan biografi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan kenapa kita bermazhab Syafi'i dalam akidah bermazhab kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu awalnya golongan Mu'tazilah. Setelah 40 tahun dia buka jubahnya, dia lepaskan, dia campakkan. Sebagaimana aku mencampakkan jubahku ini, begitulah aku keluar dari Mu'tazilah. Sekarang aku menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membaca ayat Quran tak bisa dipahami secara tekstual. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Macam mana Allah duduk di atas kursi? Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursinya di bawah. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti Allah mengambil tempat. Kalau Allah mengambil tempat, berarti Allah bukan Tuhan. Karena bertentangan dengan 2 ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka dari dulu sudah disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ari dan Al-Maturidi. Hanya saja kalau mazhabnya Hanafi, akidahnya condong Maturidi. Turki, India, Pakistan, Bangladesh itu dalam masalah fikihnya Hanafi, dalam masalah akidahnya Maturidi. Sedangkan Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Yaman, Thailand, Patani Selatan dalam fikihnya Syafi'i, dalam akidahnya Asy'ari. Dia sudah sepaket 3 dalam fikih Syafi'i, dalam akidah Asy'ari, dalam tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ini 3 paket, 3 serangkai yang tak terpisahkan. Apakah doa di saat sujud dengan bahasa Indonesia diawali dengan ta'awuz bismillah, alhamdulillah, salawat? Tidak. Waktu sujud itu kalau ada dia pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam, boleh. Karena membaca bacaan di dalam sujud itu boleh. Tapi andai dia tidak baca ta'awuz, tidak baca bismillah, tidak baca alhamdulillah, tidak salawat, langsung sudah. Kenapa? Karena semua itu sudah terbaca di awal sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Auzubillahi di awal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawatnya at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Selawat. Andai tidak maka sudah tercover dengan itu. Maka waktu sujud itu tinggal doanya saja. Kertas terakhir. Bolehkah sholat memakai mukena yang bergambar binatang? Nah,
Jangan pakai gambar kucing, gambar kelinci, gambar Barbie, gambar daun, gambar bunga boleh. Bunga pun jangan besar-besar. Buatlah bunga besar. Orang di belakang nengok. Di mana lah di bordirnya ini? Ada berapa teh ayam sih? Pokoknya yang bagus, yang polos-polos saja. Tapi yang bunga tak salah. Makanya keliling ini bunga-bunga. Coba tengok bunga semua. Hebat. Paling banyak pintu dikasih bunga Masjid Nurul Falah. Bunga. Binatang tak boleh. Kepala harimau, kepala binatang yang bernyawa tak boleh. Apa hukumnya menolong orang tua yang berbeda agama dengan kita? Orang tua non muslim boleh. Mana dalilnya? Enak aja Ustaz ngomong boleh. Asma binti Abi Bakar datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Emak saya non muslim. Emak Asma itu non muslim, mau jumpa sama Asma karena sudah rindu. Asma takut berjumpa dengan emaknya. Lalu dia nanya ke Nabi, afa asiluha, bolehkah ku sambung silaturahim dengan emakku? Kata Nabi, siliha, silakan sambung. Afa utiha, boleh ku kasih dia hadiah, ku belikan baju, ku kasih duit? Kata Nabi, i'tiha, boleh. Ibu, bapak, mu'allaf punya emak non muslim, boleh. Saya kasih baju, boleh. Saya belikan kamput, jangan. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama ya Allah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizqi, berikan berkah pada rezeki kami ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan kepada kami sesudah kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, selamatkan maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna, ampunkan kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li masyayikhina, guru-guru kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir dalam majelis kami siang ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda tihai ajalina, jadikan ucapan terakhir kami waktu ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal